Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر الحاضرين kaum muslimin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar Jumat ini, Al-Khatib kembali berpesan dan berwasiat kepada diri khatib pribadi untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baiknya pertolongan, takwa adalah sebaik-baiknya jalan keluar, takwa adalah sebaik-baiknya kunci jawaban dari persoalan yang kita hadapi di dunia ini sebelum persoalan yang lebih berat lagi di akhirat nanti. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di salat Jumat pada pekan hari ini akan senantiasa mendorong kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terus baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan dampak-dampak sosial kesolehan bagi lingkungan kita di Indonesia tercinta ini untuk lebih memberikan kebaikan melalui akhlak mulia kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah taala. Hari-hari ini kita melihat bagaimana Indonesia seakan-akan diguncang dalam akhlak keluarga kita dan akhlak putra-putri kita. Berita-berita yang mengerikan seakan-akan menjadi bahan pertanyaan besar. Di manakah umat Islam? Di manakah agama ini? Di manakah para guru agama? Di manakah masjid dan madrasah-madrasah memiliki peran? Tetapi pertanyaan itu akan terjawab ketika kita mengembalikan persoalan yang ada di negeri ini bermula dari ketahanan rumah tangga kita. Hari ini ma'asyiral hadirin, bukan hanya berita tentang durhakanya seorang anak di hadapan orang tua, tetapi justru kita menemukan banyak berita tentang bagaimana orang tua yang durhaka dengan anaknya, yang tidak memikirkan tentang ilmu agama dan pendidikan akhlak di rumahnya. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang wajar kalau kita menemukan hari ini fenomena-fenomena di ruang-ruang sekolah kita, di tempat-tempat kerja kita, bahkan di jalan-jalan yang selalu kita lalui. Hilangnya akhlak mulia disebabkan karena kemiskinan akhlak di rumah tangga kita. Seorang yang memiliki keterbatasan finansial atau ekonomi belum tentu dia akan terjerumus dengan memiliki akhlak yang buruk. Banyak dari kalangan sahabat, mereka bukan orang yang kaya raya, tetapi mereka tetap menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan bahkan memiliki akhlak yang luhur yang luar biasa. Melalui mimbar Jumat ini, Al-Khatib ingin menyampaikan dan mengingatkan tentang 3 benteng, tentang 3 hal yang diharapkan bisa menjadi perlindungan bagi keluarga kita yang barangkali di antara kita yang hadir di sini sedang mengalami guncangan yang dahsyatnya luar biasa dalam rumah. Persoalan apapun yang kita hadapi, ma'asyiral hadirin, kedurhakaan anak kita, pembangkangan pasangan hidup, atau maksiat yang terjadi dalam rumah tangga kita, atau sulitnya ekonomi, akan terjawab dengan satu jawaban yang pertama, yaitu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah.
In tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Seorang ayah dan ibu, suami dan istri, ketika ia semakin jauh daripada titik ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi maksiat dan menerapkan apa yang Allah ridhoi dalam rumah tangganya dan menjauhi apa yang Allah murkai, itu adalah ketakwaan. Dan takwa adalah sebaik-baiknya proteksi. Takwa adalah sebaik-baiknya nasihat. Seorang suami akan menjadi suami yang setia dikala ia bersama sang istri, bahkan jauh dari istri dan keluarga. Istri yang bertakwa pun akan menjadi istri yang setia ketika ia dekat dengan suami dan bahkan ketika ia jauh dari keluarga dan suami. Seorang pimpinan, seorang bawahan, seorang karyawan, ketika ia sudah memiliki bekal takwa, dia akan merasa meyakini bahwasanya ada CCTV yang lebih dahsyat lagi daripada CCTV di rumah dan kantor. Ketika ia mengerti bahwasanya Allah Sami'un Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat. Dikala itulah rumah tangga yang membawa ketakwaan, dimanapun suami berpijak langkahnya mencari nafkah, di mana sang istri berada, menjaga kehormatannya karena dia tahu takwa ini adalah yang menyelamatkan rumah tangganya di dunia sebelumnya. Dan yang kedua, masyaallah hadirin, yang hilang dari negeri ini dan dari keluarga di negeri ini adalah ilmu agama. Kita terkadang merasa sudah cukup ketika para orang tua menitipkan, menyekolahkan, bahkan memasukkan putra putrinya ke pesantren-pesantren. Selama 6 tahun, 10 tahun dia sekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Tetapi dia lupa bahwasanya sekolah dan pesantren itu hanyalah wasilah, hanyalah cara, media. Yang dia harus paham bahwasanya pesantren itu bukan bertujuan untuk mencetak anaknya memiliki atau menjadi sekolah, tetapi adalah cara. Bisa jadi sekolah-sekolah yang kita jadikan harapan itu ternyata membuahkan niat kita pada akhirnya berburuk sangka kepada guru-guru kita, kepada alim ulama kita, kepada para kiai, dengan mengatakan anak saya 6 tahun sekolah tidak ada manfaat. Sebab karena itu tadi, ilmu agama yang kita tanamkan, harapan besarnya adalah ilmu agama yang menjadi fondasi bagi mereka di kemudian hari. Dan pertanyaan besarnya, kalaulah kita mengharapkan pendidikan ilmu agama yang baik pada anak-anak kita, sudahkah kita para ayah, sudahkah kita para orang tua memiliki ilmu agama yang mumpuni? Berapa banyak majelis taklim yang ada di sekitar kita tetapi kita tidak mendatangi? Berapa banyak pengajian, kajian Islami ilmu agama yang dengan mudahnya kita hanya membutuhkan langkah 10-20 langkah. Tetapi berapa banyak di antara kita yang belum merasa membutuhkan ilmu agama itu, tetapi di waktu yang sama kita mengharapkan ilmu agama itu dimiliki oleh putra putri kita. Suatu hal yang mustahil kalau kita mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang sehat, tetapi para orang tua tidak pernah mencoba menjadi pribadi yang sehat. Oleh karenanya ilmu agama ini, masyaallah, orang tua adalah satu di antara tonggak rumah tangga yang akan ditanya di hadapan Allah kelak, yang akan dihisab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian ini adalah yang akan ditanya tanggung jawab, pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban. Warrajulu mas'ulun an ahli baitihi, seorang suami akan ditanya tentang keluarganya. Wal mar'atu mas'ulatun an ahli baiti zawjiha, seorang istri akan ditanya tentang kondisi rumah tangga suami. Kita para ayah waktu hadirin, sudahkah kita sesekali melihat gerakan sholat anak kita? Apakah gerakan sholat sudah benar? Pernahkah kita suatu saat meminta anak kita untuk berwudu di hadapan kita supaya kita tahu apakah wudu anak kita sudah benar? Di mana keningnya ketika bersujud? Bagaimana cara ia menghormati orang-orang tua? Ilmu agama. Mustahil hal ini akan dilakukan kecuali oleh mereka para orang tua yang sudah memiliki bekal ilmu agama yang sangat cukup. Dan yang ketiga, masyaallah hadirin,
bekal rumah tangga kita di akhir zaman ini adalah amal soleh. Perbanyaklah amal soleh. Kita sering lupa anak kita yang hadir di sekolah-sekolah agama, yang hadir di madrasah-madrasah Al-Quran, hanya 5 hari seminggu, tetapi rumahnya dipenuhi bukan dengan lantunan Al-Quran. Orang tuanya sibuk dengan goyang-goyang TikTok, orang tuanya lebih fasih berkaraoke, masyaallah hadirin. Sementara anak yang ia hantarkan dari hari Senin sampai hari Kamis, bahkan hari Jumat untuk menimba ilmu agama dan membaca Al-Quran, orang tuanya tidak pernah melantunkan Al-Quran itu di hadapan anak-anak. Tidak pernah melihat sang ayah membuka Al-Quran di rumah. Ia tidak pernah melihat ibunya menutup aurat dengan baik. Sayyidina Rasulullah SAW mengatakan, "Ma tawadu ithnan." Tidaklah ada 2 orang yang saling mencintai billahi azza wa jalla, karena Allah Ta'ala, dalam riwayat wa fil Islam, atau dalam Islam, fayufarraqu, dan kemudian keduanya terpisah. Ini siapapun, suami dan istri yang bercerai, sahabat yang kemudian terpurai-purai bersahabat, tidak mungkin keduanya terpisah. Illa dhanbun yuhdithuhu ahadun. Sesuatu yang dirangkulkan Allah tidak akan pernah terpurai-purai atau tercerai-berai kecuali karena ada dosa di antara kedua atau salah satu di antara. Yang membuat langgeng rumah tangga kita adalah ketaatan dengan segala bentuk keterbatasan kita. Jagalah rumah tangga ini dengan amal-amal soleh kita bersama istri-istri kita. Aku lima tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina Muhammadin ad-da'i ila ridwanihi wa ala alihi wa ashabihi wa sa'iri khilalihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu nanti kita di dunia yang telah menjaga cinta kita dengan istri dan keluarga kita, demi Allah kita tidak akan pernah berjumpa lagi dengan mereka di surga Allah, kecuali kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Di akhir zaman itu semua akan memiliki nasib yang berbeda-beda, kecuali ketika tali takwa itu masih mengikat. Sang ayah adalah ayah yang bertakwa, istri adalah ibunda yang bertakwa, putra dan putri mereka adalah putra-putri yang sholihin dan sholihah, dan mereka bertakwa kepada Allah. Inilah keluarga yang sehidup sesurga. Mereka berjalan di atas beratnya dan panasnya bara api dunia, bersabar dengan cobaan dalam kehidupan, himpitan ekonomi yang sulit, persoalan dalam rumah tangga, tantangan politik dan lain sebagainya. Tetapi mereka paham bahwasanya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Yang akan mengumpulkan mereka di surga nanti adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala wa sallallahu ala khairil bariyah azkal bashariyah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman 'adada ma hawa bi 'ilmihi wa khatta bihi qalam wa ashabu kitab Allahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم كن لاخواننا المستضعفين في فلسطين عونا ونصيرا اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم ايدهم بتأييدك اللهم ايدهم بتأييدك اللهم اشف مرضاهم وداوي جرحاهم وقوي عزائمهم وعمر فلسطين وعمر فلسطين وغزاها وبلدانها برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون